Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu kekasih Allah yang masih diberi kemudahan, diberi kenikmatan untuk mendatangi rumah Allah. Nikmat yang paling besar di pagi hari datang ke rumah Allah. Tidak ada nikmat yang menandinginya, yang mengatasinya. Ringan langkahnya ke rumah Allah. Langkah itu nanti akan ditanya. Kesehatan akan ditanya. Keimanan akan ditanya. Hidup akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu ayat yang kita baca tadi dalam salat ya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu pembukaan kata ya. Pembukaan kata di Tazkirah Subuh ini serial yang ke-6 tentang ayat kursi. Kita ambil satu ayat dari ayat yang kita dengar dalam salat. Ayat Quran itu kalau sahabat Nabi zaman dulu dianggapnya sebagai makdubah. Makdubah itu hidangan, wejangan, santapan, makanan. Quran itu makanan rohani. Hati yang tidak dikasih makan Al-Quran, tidak ada Quran di hatinya, katanya dalam hadis kal baitil kharib, seperti bangunan yang roboh, yang runtuh, tidak ada nilainya. Hati yang kosong dari Al-Quran statusnya seperti rumah yang roboh. Kal baitil kharib, seperti bangunan yang roboh, yang runtuh. Kalau bangunan itu runtuh, rumah itu masih ada tapi mungkin tinggal 30%, tinggal 25%. Tiang mungkin masih ada, mungkin dindingnya sudah berkurang, atapnya sudah bocor. Kata Dr. Ain Al-Qarni, bangunan seperti rumah atau gubuk yang mau runtuh, yang mau roboh, yang ada di dalamnya apa katanya? Yang di dalamnya mungkin semut, mungkin penyengat. Apa bahasa sini penyengatnya? Piongot. Mungkin tabuan, mungkin semut api, mungkin lipan, mungkin kala, mungkin ular. Bangunan yang runtuh, yang mau roboh, menunggu roboh saja lagi, isinya apa? Perkara-perkara yang berbahaya. Demikian hati kalau tidak diisi dengan Al-Quran, banyak di sana kalajengking, banyak di sana lipan, banyak di sana tabuan, banyak di sana penyengat piongon, banyak di sana ular yang mengganggu kehidupannya, mengganggu kehidupan sanak saudaranya, mengganggu kehidupan masyarakat, mengganggu kehidupan umat. Hati yang kosong dari Al-Quran, ada hasad, ada buruk sangka, ada permusuhan, ada iri hati, ada dendam, ada hubbud dunia, ada hubbul jah, hubbul mal. Banyak penyakit bersarang di hati kalau tidak diisi dengan Al-Quran. Karena Quran ini obat ini, Quran ini makanan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat 8 surah At-Takasur. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat sehat akan ditanya. Pas nanti menghadap Allah ada 4 pertanyaan asas. 4 pertanyaan pokok. Kalau tidak tuntas, tidak bergeser. Kalau tidak tuntas yang 4 ini tidak bergerak dari hadapan Allah waktu ditanya. La tazula qadamu 'abdin 'inda rabbih hatta yus'al an arba' katanya. Tidak berganjak, tidak morot, tidak meser. Kata bahasa Melayu tidak meser. Bahasa Melayu tidak bergeser.
tidak bergerak dari hadapan Allah selain atau setelah dijawab 4 pertanyaan. An umri fi ma'afnah. Usianya kemana dihabiskan? Berapa usia Bapak? 50, 60, 70. Yang 50, 60, 70 tahun kemana digunakan? Kemana dihabiskan? An syababi fi ma'ablah. Usia mudanya kemana dulu? Apa dibikinnya waktu usia muda? Wa an amali fi ma anfaq wa min aina iktasab. Hartanya dari mana diperolehnya, ke mana dibelanjakannya, dari mana sumbernya, ke mana penggunaannya. Wa ma amila bima alima wa ma za amila bima alima. Ilmu yang sedikit ada diamalkan enggak? Tahu enggak azan itu penting dipenuhi, penting disahut, penting didatangi? Tahu. Kenapa tidak datang? Dengar tidak azan? Dengar. Rumah dari masjid berapa jauh? Dekat. Antara 500 meter ada masjid. 1 kilometer ada masjid. Tidak satu yang didatangi. Itu akan ditanya nanti. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Telinganya mendengar. Badannya sehat-sehat. Bisa berjalan, bisa. Kata Nabi, kalau orang itu faham, mengerti dia hidup ini, dia mesti datang ke masjid walau habuan, walaupun matu garang, walaupun merangkak. Kata Brunei, merunggau bahasa Bruneinya. Itulah summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat yang satu ini kita fahami, selamat hidup. Faham satu ayat saja. Oh, saya ini berbalut nikmat. 24 jam saya berbalut nikmat, berselimut nikmat, duduk di atas nikmat. Nikmat Allah dimanfaatkan, fasilitas dinikmati. Fasilitas bumi, fasilitas matahari, fasilitas air, fasilitas oksigen, fasilitas negara yang aman. Coba tengok negara orang, perang tak berhabis-habisan. Kita negara aman, agama dilindungi, masjid dibangun. Tinggal mengimarahinya saja lagi ya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingatlah kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Ini surahnya surah apa? Surah Takasur. Surah orang yang lalai. Surah orang yang lengah dan lalai. Alhaakumut takasur. Kamu ini lengah dan lalai. Dirintangi oleh banyak perintang. Kata Imam Ghazali, pada dasarnya yang merintang itu ada 4. Yang merintangi manusia, katakan dalam Ihya Ulumuddin, al-awaiq. Al-awaiq arba'ah katanya. Perintang itu ada 4. Satu saja ada sama orang tuh, dia akan terintang. Tidak akan ke masjid dia lagi. Pertama, an-nafs. Yang kedua, al-khalq. Yang ketiga, asy-syaitan. Yang keempat, ad-dunya. 4 faktor penting. Kenapa dia tak ke masjid? Dia terkait dengan 4 ini. An-nafs, nafsunya. Nafsunya tidak mau ke masjid. Berarti nafsunya belum dididik dengan baik. Nafsu sudah diterbiah dengan baik. Nafsu mutmainnah, nafsunya nafsu masjid. Kemana dia pergi? Dicarinya masjid. Yang kedua, al-khalq. Al-khalq itu manusia. Istrinya tak baik, tidak digerakkannya suaminya ke masjid. Tidak diingatkannya. Fungsi istri antara lain mengingatkan suaminya untuk ibadat kepada Allah. Kemarin kita bilang bagaikan aur dengan tebing. Suami istri itu ba'duhum awliya'u ba', saling mendukung. Istrinya hanyut, suaminya tenggelam, anak-anaknya hilang lenyap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, khalqu, manusia, temannya, keluarganya, lingkungan pergaulannya.
komunitasnya. Yang ketiga baru setan. Setan tempat yang ketiga dia, bukan tempat pertama. Nanti manusia dengan setan saat menghadap Allah, setan membela diri dia. Ya Allah, bukan salah saya, dia yang tak betul katanya. Kalau dia betul, mana berani saya mendekatinya? Orang yang dapat sama setan itu karena nafsunya lemah. Nafsunya sama ada nafsu ammarah bisu atau nafsu lawamah. Kalau nafsunya nafsul mutmainnah, tidak berani setan mendekat. Karena bersamanya malaikat, di belakangnya Allah. Maka kita wajib mengurus nafsu. Kalau nafsu tidak diurus, agama akan kucar kacir. Kalau nafsunya terbiar, agamanya berantakan. Setan nomor 3. Nomor 4 baru ad-dunya, keduniaan, harta benda, pangkat, kerja, sawah, ladang, duit. 4 inilah faktor yang menghalangi manusia dari ibadat. Di sini alhaakumut takatsur, kamu lalai karena mencari kemegahan, menimbun harta, ke sawah ke ladang. Udah pulang dari sawah, pulang dari ladang, letih, penat, loja, tidak ke masjid lagi. Orang dulu tidak dirintangi oleh urusan dunia, ibadahnya kepada Allah tidak terintang. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur barulah ingat. Kata orang Sumbar, tak cucuk hidung baraya mato. Kalau kata orang Semenanjung Malaysia, tahan tu baru tangga dah masuk kubur. Oh, perlu rupanya ke masjid itu, ya ilahi. Selama ini saya tidak ke masjid. Azan saya dengar, sahut menyahut. Azan subuh saya dengar. Hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk kubur baru nanti menyesal. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-nasu niyam wa idza matun tabahu. Manusia ini tidur nyenyak semuanya, tak mau datang ke masjid subuh, tertidur walaupun dia bangun, tapi statusnya masih tidur. Wa idza matun tabahu, kalau mati nanti baru bangun. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Artinya di sini ziarahnya artinya masuk kubur. Dalam kubur itu ziarah sebentar saja, Pak, transit saja, singgah sebentar saja. Itu maksudnya. Zurtum, zara yazuru, ziarah, singgah sebentar. Dalam kubur itu singgah sebentar. Dunia ini mamer. Dunia ini tempat lalu. Lalu singgah, kemudian baru al-hayatul hakikiyah, baru hayat yang sebenarnya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, ayat dalam suratul Ankabut. Hidup akhirat itulah hidup yang sebenarnya kalau mereka menyadarinya, menginsafinya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sebenarnya hidup akhirat itulah yang sebenar hidup kalau mereka itu ingat, kalau mereka itu sadar. Tapi kalau tak ingat, kalau tak sedar, dianggapnya inilah kehidupan yang sebenarnya. Lupa dia kepada hidup akhirat. Ayat 64 suratul Ankabut, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki kalau mereka ingat. Rumah tinggal, sawah ladang tinggal, suami istri berpisah. Suami istri berpisah. Suami duluan, istri duluan, tidak pasti. Anak-anak, cucu akan bercerai. Cucu, ada yang cucunya duluan pergi, ada yang kakeknya duluan, tidak pasti. Dah mati, baru masuk era kehidupan yang sebenarnya. Mukaddimah baru. Alam barzah itu mukaddimah.
Kubur itu mukaddimah. Dunia ini permainan. Nah, inna wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini macam main-main saja, Pak. Jangan tertipu dalam era dunia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dunia ini permainan saja. Ini penabah naon. Belum lagi ini. Dah mati baru terasa guna pegang Quran. Dah mati baru tahu, oh perlu rupanya Quran ini, perlu rupanya menambah ilmu, perlu rupanya salat tahajud, perlu salat fardu, salat sunat, perlu ini, perlu sedekah. Itu maka orang yang lalai dalam hidupnya, lalai dalam surah lain disebut, sudah sering diingatkan ya, dalam surah Al-Mu'minun, orang yang lengah dan lalai, pas mau dicabut ruhnya, minta sambung dia. Tidak siap. Orang yang lengah dan lalai hidupnya, waktu ruh mau dicabut, merayu kepada Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah, katanya. Jangan ulang mada jolodah, sambung majolo sadari dua naik, katanya. Ayat surah Al-Mu'minun nomor 99 dan 100 halaman 348. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Orang beriman mesti tahu isinya. Surahnya dia yang punya. Ada surah Al-Kafirun. Ada surah Al-Munafiqun. Ada surah Al-Mu'min juga ada. Mu'min ada. Mu'minun ada. Mu'min itu surah Ghafir. Mu'minun awal juz 18. Yang diawali dengan qad aflahal mu'minun. Sukses orang yang beriman itu. Dinyatakan dalam awal surah Mu'minun sifat-sifat orang yang sukses hidup. Dari ayat 1 sampai ayat 11. Sifat-sifat orang yang sukses bagi yang ingin sukses. Jadi di penghujung surah Al-Mu'minun, penutup surah Mu'minun, diceritakan orang yang waktu hidup dia lalai, pas nak mati tak siap. Apa dia bilang? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku hidup normal semula ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku meraih amal saleh fima taraktu, yang selama ini aku belum buat lagi. Aku belum ke masjid lagi ya Allah. Cabutlah rohku di hari aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Karena dalam hadis dibilang, orang yang hatinya terpaut di masjid, langkahnya ringan datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Asya bi khair wa mata bi khair. Hidup matinya akan dijaga Allah. Orang yang hatinya terpaut ke rumah Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ayat 199 tadi ya. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Bila maut sudah datang, dia tahu ruhnya mau dicabut. Ulang mada joloda. Janganlah dulu ya Allah. Sambunglah dulu hidupku ini sehari dua lagi, seminggu dua lagi. La'anli a'malu salihan, agar aku merebut amal saleh. Aku meninggal waktu aku beramal saleh. Aku meninggal waktu aku baca Quran. Ada dulu cerita wanita muslimah salihah. Dia waktu hidup dia taat kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah cabutlah ruhku waktu aku puasa sunat. Itu permintaannya. Dia ingin meninggal waktu puasa. Apa artinya? Sehat. Kalau dia tak sehat, dia tak mungkin puasa. Dia sehat walafiat. Dia sudah usia senja, sudah lansia. Kata orang Malaysia, warga emas, usia emas. Lalu dia puasa. Di hari dia meninggal dia masih puasa.
Kemudian dia baca Quran, ayat yang terakhir dibacanya surah Al-An'am, lahum darus salami 'inda rabbihim wa waliyum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk ibu ini jannah darussalam. Surah Al-An'am, lahum darussalami 'inda rabbihim, tersedia untuknya jannah darussalam pada sisi Allah. Ayat 127 surah Al-An'am halaman 144. Ayat 127 surah Al-An'am. Tersedia untuknya jannah darussalam inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum, Allah itu melindunginya. Allah itu wali, Allah itu pelindung. Mintalah perlindungan Allah. Jangan lari daripada perlindungan Allah. Jangan mau tak mau, mesti mau. Wa waliyuhum, wa huwa waliyuhum, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Al-An'am 127. Tersedia untuknya jannah darussalam pada sisi Allah. Allah lah yang melindunginya. Allah itu wali. Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ilan nur. Allah juga maula, pelindung juga artinya penjaga. Allah itu maula. Anta maulana wa'fu anna wa'fur lana warhamna anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa orang itu tak ke masjid? Dia tak kenal pelindungnya. Dia tidak mencintai pelindungnya. Allah itu melindunginya, memanggil ke rumahnya 5 kali sehari semalam agar hidupnya dilindungi, dijaga, dipelihara. Tidak mau dia. Pas nak mati nanti, Rabbirji'un, ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah, sambunglah sedikit. La'alli a'malu salihan, aku akan beramal saleh fima taraktu, yang selama ini belum dibuat lagi ya Allah. Aku ke masjid Jumat saja ya Allah, aku ke masjid Ramadan saja ya Allah, jangan dulu ya Allah. Ada cerita kekasih Allah dulu, dah pernah dikasih tahu ya, yang meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Pencinta masjid meninggal di masjid sesudah subuh, dia tidak keluar, dia tunggu duha. Pas menunggu duha dicabut ruhnya. Ada cerita mukminah salihah, saudari muslimah, meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu la ilaha illallah. Imam bertahlil di sana maghrib, kita subuh saja ya, di sana maghrib pun mereka bertahlil la ilaha illallah. Di situ dicabut rohnya. Umur tak silap 84 tahun, tapi hatinya hati masjid. Fisik sudah lemah, tapi semangat tak pernah kendur, tak pernah mundur, tak pernah luntur. Walaupun fisik sudah lemah, akhirnya diambillah rohnya waktu membaca la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah dia akan jadi penghuni surga insyaallah. Jadi kita hari ini tentang ayat terakhir surah Takasur ya. Jadi kita tunda bersama sama ayat kursi nanti. Besok lusa kita sambung. Besok Jumat mungkin surah Sajadah pula kita sholat ya. Hari ini tadi kebetulan kita baca ayat Takasur rakaat kedua, maka kita ambil ayat nomor terakhir saja. Dia semuanya 8 ayat ya. Ayat 8. Ayo kita baca penutup, mudah-mudahan ayat ini masuk di hati kita. Kita baca sama-sama Alhaakumut Takasur sebagai penutup ya, untuk merawat hati, mengobat hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqal azim. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.